Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Bertemu lagi dengan saya Imro'ah Dewi dalam acara kita yakni Raudhatul Ummah Podcast. Kali ini bintang tamu kita yakni salah satu orang terpenting di Yayasan Raudhatul Ummah, yakni kepala sekolah kita, Ustadzah Aida. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Dewi. Bagaimana kabar hari ini Ustadzah? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Ustadzah dan anak-anak dan keluarga Ustadzah? Alhamdulillah sehat semua. Ini kan Ustadzah sudah menjadi kepala sekolah di SMP ini. Iya. Udah berapa lama sih Ustadzah menjabat di SMP ini? Saya jadi kepala sekolah di SMP Islam Abdul Naim sejak tahun 2018. Jadi sudah 3 tahun berjalan ini ya. Apa sih visi misinya dari SMP ini? Ya, jadi SMP ini adalah mewujudkan SMP unggul berbasis pesantren yang siap mencetak pemimpin peradaban bangsa yang cerdik, cendekia, mendunia. Oh, jadi kalau di SMP ini bersamaan di pesantren ya? Tinggalnya Iya. di pesantren. Betul. Boarding school. Iya. Iya. Selama Ustadzah di sini atau menjabat kepala sekolah di sini itu apa sih kendalanya? Kendalanya sebenarnya kalau jadi kepala sekolahnya saya memang harus banyak belajar ya. Iya. Jadi banyak belajar karena terus terang memang basic saya itu dulunya memang sudah ada dari pesantren. Kemudian pengembangan entrepreneur itu kebetulan didikan dari keluarga juga. Nah, itulah yang ingin saya terapkan di sini. Kendalanya adalah mungkin dari berbagai anak-anak itu berbagai karakter. Jadi dari berbagai karakter itu terkadang mengumpulkan menjadi satu, intensitas mereka bertemu kan sering. Nah, ketika sering bertemu itu kadangkala ada konflik. Itulah yang menjadi kendala yang sampai saat ini. Kemudian juga anak-anak ini ada yang memang mandiri dari awal sejak SD, mungkin oleh orang tuanya sudah diajari untuk entrepreneur ya, mungkin jadi ada yang jualan, ada yang sudah mengelola uang sendiri. Nah, tapi ada juga yang difasilitasi sehingga ketika di sini kita ajari mereka untuk entrepreneur tuh ada yang langsung, ada juga yang masih harus banyak belajar. Tapi yang paling menjadi kendala yaitu konflik antar country itu sendiri. Jadi konflik yang sebenarnya mungkin menurut kita itu biasa-biasa, tapi kan namanya anak-anak dengan usia segitu ya. Jadi masih kecil, jadi masih apa ya, kalau dibilang belum dewasa ya. Iya, jadi masih menuju dewasa mungkin. Nah, itulah kendala. Itu aja Jadi sih. salah satu visi itu juga emang diambil dari pengalaman Ustadzah sendiri ya. Betul. Iya, jadi visi dan misinya ini sebenarnya mencetak pemimpin supaya entrepreneur kan diterapkan di Iya. sini. Jadi mereka ini diajari bagaimana untuk menjadi pemimpin. Jadi pemimpin entah itu untuk dirinya sendiri, keluarganya minimal, atau untuk masyarakat nantinya. Ini nih kan Ustadzah ini masih punya banyak anak, anaknya masih kecil. Iya, iya. Kan juga kepala sekolah itu tugasnya kan setiap hari pasti ada. Nah, itu Iya, gimana betul. sih tipsnya? Salah satu tipsnya biar bisa membagi waktu antara ngomong atau mengasuh anaknya sambil di sekolah. Nah, itu dia. Salah Jadi satu. kalau punya memang anak saya itu masih yang paling kecil itu kan usia balita. Jadi usia bayi maksud saya 3 bulan masih. Nah, kemudian yang kakaknya itu balita, masih 3 tahun setengah. Nah, itu alhamdulillah anak-anak memang selama ini ketika saya di sekolah pun juga tidak pernah menemukan kendala yang berarti. Jadi ketika kan kebetulan rumah saya juga di pesantren, jadi di lingkungan sekolah. Iya, jadi pulang mungkin bisa
mereka putus saya, kemudian saya balik lagi ke sekolah. Iya. Tapi alhamdulillah juga itu berkah buat saya. Intinya di tengah kesibukan itu bagaimana saya mengatur waktu. Jadi pagi kebutuhan anak itu harus sudah selesai sebelum pukul 6. Kemudian nanti saya sudah ke sekolah. Waktu saya di sekolah itu memang betul-betul saya luangkan untuk pekerjaan di sekolah. Dan saya tidak pernah membawa pekerjaan sekolah ke rumah. Iya. Bagaimana pekerjaan itu bisa selesai di rumah, di sekolah, kemudian di rumah itu sudah aktivitas saya adalah menjadi ibu rumah tangga kembali. Iya, seperti itu. Ustazah, kan tadi Ustazah sempat membicarakan tentang salah satu kegiatan di sini itu entrepreneur. Nah, kan selama ini pasti sudah ada pelatihan. Nah, itu salah satu wujudnya dari siswa di sini apa? Oh, jadi kalau entrepreneur di sekolah ini karena kita kan bersinergi dengan pesantren. Jadi sekolah dengan pesantren itu kita mengusahakan adanya kegiatan yang kegiatan bersama. Jadi kalau kita selama ini yang kita ajarkan ke anak-anak itu seperti mereka dibekali dengan membuat lemon. Kita kan punya di pesantren ini memiliki kebun lemon yang cukup luas sekitar 450 meter persegi. Jadi itu kiranya cukup lah kalau untuk anak-anak belajar lah ya. Nah itu mereka dibekali bagaimana sih tidak menjual lemon itu secara utuh. Jadi hanya per kilo. Kalau per kilo kan harganya bisa miring sekali. Makanya bagaimana cara mengolah lemon itu menjadi bahan lain. Contohnya minuman yang selama ini kita bikin itu adalah minuman, kemudian nanti dipasarkan di masyarakat sekitar ataupun lewat jasa online. Nah kemudian yang kedua itu kita juga punya ternak. Jadi kita punya ternak ayam. Nah itu anak-anak putra. Kalau ternak ayam, iya santri putra mereka ternyata antusias. Awalnya sebenarnya iseng aja sih, kita beli ayam, kita beli bebek, itu ternyata iseng aja. Nah ternyata ketika mereka dikenalkan ini caranya kasih makan, dikasih jadwal piket, ternyata mereka antusias sekali. Jadi alhamdulillah sekarang ayamnya juga tambah berkembang, anaknya juga sudah tambah banyak. Jadi yang awalnya ayam itu hanya 2 pasang, sekarang sudah banyak, sekitar lebih dari 10 pasang. Iya, selain itu kan tadi entrepreneur itu salah satu kegiatan yang sama, maksudnya bekerja sama sama kegiatan pondok. Apa enggak yang mereka santri atau siswa itu bertabrakan dengan kegiatan pondok? Gimana solusinya? Iya, kalau kita sudah memberikan jadwal ya, jadi jadwalnya anak-anak itu kapan mereka bahkan memberi makan ayam pun itu kita beri jadwal. Iya, itu kan mereka senang sekali, apalagi mereka menunggu ayamnya menetas itu. Jadi dijadwal mulai pagi mereka sebelum berangkat sekolah ini mereka sudah kasih makan. Nanti ketika pulang sekolah sebelum dunia itu mereka juga sudah kasih makan. Malamnya untuk makan malam itu sorenya gitu. Jadi menyesuaikan dari kegiatan sekolah ataupun pondoknya ya. Iya. Pondok. Karena bersinergi. Selain kan tadi salah satu kegiatan ini itu entrepreneur. Selain itu ada kegiatan ekstrakurikuler. Iya. Kalau ekstrakurikuler kita ada Banjari, kita juga ada pencak silat Pagar Nusa. Kebetulan alhamdulillah juga kemarin kita tahun 2019 kita sudah memenangkan juara 3 Piala Kiai Haji Marzuki Mustamar Championship tingkat nasional. Dan sebelum itu ada beberapa kejuaraan lain yang kita raih dalam Pagar Nusa. Kalau di SMP ini kan pasti tiap SMP pasti punya program unggulan. Nah, kalau di SMP ini program unggulannya itu apa sih, Ustazah? Jadi kita ada program unggulan Tahfidzul Quran. Kenapa Tahfidzul Quran di sini kita unggulkan? Ini mungkin memang orang mendengar sekarang ini Tahfidzul Quran itu biasa, maksudnya banyak SMP yang memiliki Tahfidzul Quran. Nah, di kita ini
tahfidzul Quran menjadi program wajib untuk juz 30. Jadi lepas dari kelas 3 SMP, kelas 9 maksud saya, itu anak-anak sudah harus selesai menghafalkan juz 30-nya. Untuk 30 juz, jadi beda ya tadi, kalau tadi kan juz 30 aja ya. Nah, untuk 30 juznya itu menjadi program pilihan untuk anak-anak yang bisa mereka ambil di tahun pertama atau tahun kedua. Ya, jadi kalau memang mereka ingin masuk di kelas tahfidz itu berarti mereka menghafal 30 juz, maka mereka daftar dulu, nanti tanda tangan, kemudian mereka akan dilatih bagaimana cara menghafal yang tepat. Nah, unggulan di sini bukan hanya menghafal, jadi kita juga mempelajari tafsirnya. Tafsirnya itu didukung oleh madrasah diniyah yang ada di pesantren. Jadi mempelajari beberapa kitab tafsir, karena kan kita tidak boleh kan menghafal Quran terus kemudian kita berusaha memahami dari terjemahnya, kan kita dilarang. Jadi itulah yang harus kita pertahankan di sini. Jadi bagaimana anak-anak bisa memahami Al-Quran lewat tafsir Al-Quran, lewat kitab-kitab, mulai dari kitab yang kecil seperti Al-Ibris sampai kitab tafsir Jalalain. Selama menjabat jadi kepala sekolah ini, apa sih suka dukanya di SMP ini? Selama menjadi bagian dari SMP Islam Abdul Naim, sukanya saya kira lebih banyak ya. Saya bertemu dengan banyak anak, banyak santri dari berbagai kalangan, kemudian dari berbagai karakter didikan orang tua, dari banyak daerah. Itu membuat saya lebih banyak belajar. Jadi bagaimana cara menangani santri seperti ini. Jadi ada yang bisa kita terapkan dengan cara A, misalkan ada yang bisa dengan cara B. Nah, itulah saya belajar banyak dari anak-anak sebenarnya. Kemudian menangani anak-anak pun di SMP ini itu tidak kita menangani dari hati ke hati. Bagaimana mereka merasa nyaman ada di pondok, karena kan mereka 24 jam ada di pesantren. Iya, jadi bagaimana mereka tidak bosan ketika itu. Disitulah, di tengah-tengah itu saya mengalami kadang-kadang dukanya saya sampai bingung kalau mengungkapkan kedukaannya, kayaknya hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Jadi memang saya senang sekali gitu, berada di sini menjadi bagian SMP ini, apalagi menjadi bagian dari yayasan pesantren ini, bertemu dengan anak-anak, itu hal yang menyenangkan sekali buat saya, karena saya pada dasarnya suka dengan anak-anak. Kemudian tambah hari tambah belajar. Kadang namanya anak kan ada yang punya keinginan seperti ini, kadang membolos, kadang ini. Nah, itulah yang menjadi PR buat saya. Kenapa? Nah, ternyata kan alasan mereka pun juga alasan yang menurut kita sebagai orang tua kadang-kadang gitu aja lah. Tapi buat saya enggak pernah ngomong seperti itu. Jadi bagi saya menganggap ketika mereka ada masalah, itu masalah yang besar buat mereka dengan anak seusia mereka. Misalkan seperti yang sering terjadi itu kan semacam pertengkaran. Nah, itu bukan duka yang saya rasakan, tapi justru saya suka di situ. Karena apa? Bagaimana cara menangani anak seperti itu. Itulah. Jadi lebih banyak sukanya saya ada di sini. Apalagi juga selain saya kan juga ditemani dengan banyak guru di sini yang kompeten, yang mereka juga punya jiwa yang sama dengan saya. Jadi itulah yang membuat saya sangat nyaman. Gitu. Saya tambahin satu lagi ya, Sada. Boleh. Jadi kalau di SMP ini kan SMP yang kebetulan berbasis pesantren. Nah, saya itu pernah dengar ada statement dari para orang tua, itu ada yang bilang gini, nanti kalau kamu nakal saya pondokan. Nah, itu kalau menurut Sada itu gimana sih, statement itu benar apa enggak? Iya, jadi kalau kita nilai benar atau enggaknya itu kayaknya bisa subjektif ya. Iya. Tapi kalau menurut saya pribadi memang harusnya ketika anak belum nakal, jangan menunggu anak nakal lah. Kalau kasihan kan loh. Jadi
kita nggak perlu menunggu anak nakal. Sebenarnya ketika anak sedang rajin-rajinnya, sedang mudah untuk diberitahu, itulah saat itu harusnya kita masukkan ke pesantren. Karena nanti di pesantren dididik untuk supaya lebih bisa Bisa. lebih pintar lagi, lebih baik lagi, kan enak. Daripada ketika anak dibiarkan misalkan mungkin mungkin memang kita nggak bisa menyalahkan siapa-siapa dalam hal ini karena kan orang tua juga punya kesibukan yang mungkin kita nggak tahu ya. Jadi mungkin ayahnya kerja, ibunya juga kerja, akhirnya anak ini tidak diasuh oleh orang yang lebih dewasa, yang akhirnya dia lebih dekat dengan teman. Kalau temannya mengarahkan ke yang baik ya alhamdulillah, tapi kalau sebaliknya itu yang nggak kita kehendaki kan. Cuman akhirnya orang tua mungkin saking mungkin ada perasaan kecewa, akhirnya mengungkapkan statement itu. Jadi kamu kalau nakal tak pondokkan lo kayak gitu. Sebenarnya akhirnya beberapa anak di sini itu ketika saya tanya, saya ya dalam hati ya sedih ya, saya tanya kenapa kamu kok sampai dipondokkan, menurutmu kenapa gitu kan. Saya kadang-kadang ada me time dengan anak-anak, iya berdua gitu. Ya karena saya nakal Ustazah, itu saya sedih. Karena bagi saya anak tuh nggak ada yang nakal. Jadi anak itu hanya memiliki keinginan, tapi dia tidak bisa mengungkapkan mungkin. Kemudian orang tua kondisinya lelah untuk memahami keinginan anak, sehingga kadang mencap sebagai kenakalan. Itu kan bisa. Jadi sebenarnya banyak faktor, kompleks sekali. Nah itu tadi yang saya bilang, akhirnya saya banyak belajar dari anak-anak sendiri ya. Saya banyak belajar dari anak-anak, kemudian saya banyak belajar juga dari lingkungan mereka. Jadi menangani anak A ini bagaimana caranya, anak B bagaimana caranya. Itu di sini kita seperti keluarga. Jadi di SMP ini kita seperti keluarga antara orang tua dengan anak itu. Jadi mereka hanya punya keinginan dan mungkin mereka ingin mengeksplor jadi bakatnya. Nah, mungkin biasanya anak-anak di rumah ada yang coret-coret tembok, ada yang ini itu sudah dicap sebagai nakal. Di sini kita fasilitasi. Ada pelajaran namanya kaligrafi. Kemudian ekskul, ekskul. Itu kaligrafi. Kemudian ada yang mungkin mereka suka menyanyi, misalkan kita ada studio rekaman seperti itu. Jadi kita fasilitasi bakat anak-anak itu tadi supaya mereka benar-benar paham. Intinya kita percayakan dulu kepada mereka. Kita kali mereka percaya bahwa anak-anak ini tidak ada yang nakal. Seperti mungkin anggapan keliru itu tadi. Yang terakhir nih Ustazah, apa sih motivasi Ustazah untuk santri-santri di SMP ini? Oh iya, yang sering saya beritahukan kepada anak-anak dan hampir setiap waktu saya beritahukan kepada mereka itu adalah anak-anak jangan pernah menyerah. Karena sesuatu yang besar itu hanya bisa diraih dengan kerja keras dan istiqomah. Terima kasih Ustazah atas Sama-sama. atas waktunya dan juga memberikan motivasi buat anak-anak di sini atau santri-santri yang ada di sini. Ya, sama-sama Mbak Dewi. Demikianlah obrolan kita bersama Ustazah Aida selaku Kepala Sekolah SMP Islam Abu Naim. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.